Yang terhormat Bapak Nasruddin Syam SKM MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga masih sempat mengerjakan tugas ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nama salilah Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dwi Arfiani Sukri dengan NIM 141202224 dari kelas B3. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis kualitas lingkungan air, parameter fisika, pH, BOD, dan COD dengan gangguan kesehatan. Duluan, kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita dan suatu hal yang mendasar bagi semua manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, air merupakan sumber daya penting untuk memelihara kehidupan karena tersebar luas di seluruh dunia. Kualitas lingkungan air sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem air dan kesehatan manusia. Air yang tercemar dapat membahayakan organisme hidup, termasuk manusia, dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Kekhawatiran mengenai pencemaran air tersebar luas karena berdampak buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung kehidupan, meningkatkan kesehatan masyarakat, menghentikan perkembangan penyakit yang ditularkan melalui air, dan akses terhadap air bersih dan aman yang sangatlah penting. Namun, kualitas hidup yang mungkin terganggu oleh beberapa kontaminan sehingga tidak layak untuk digunakan dan dikonsumsi sehari-hari. Adapun tujuan penulisan itu yang pertama, untuk mengetahui gambaran mengenai kualitas air dengan parameter fisika. Yang kedua, mengetahui gangguan kesehatan yang terjadi akibat pencemaran air. Adapun metodenya ada dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Hasil berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Physical Parameter of Water Environment Quality for Human Health, di Mendeley ditemukan hasil sebanyak 2.590 dan penelusuran di Google Scholar ditemukan 19.700 dokumen. Sedangkan hasil penelusuran PubMed ditemukan 856 jurnal. Kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Ini ada nama penulis dan judul jurnal yang kita akan bahas. Selanjutnya itu kualitas lingkungan air. Kualitas lingkungan air itu merujuk pada kondisi dan sifat fisik, kimia, dan biologis di suatu lingkungan. Hal ini mencakup keseluruhan aspek yang mempengaruhi kualitas air, termasuk kejernihan, kesamaan pH, suhu, oksigen berlarut, kekeruhan, kandungan nutrien, bahan kimia, mikroorganisme, dan organisme hidup lainnya. Kualitas air itu merupakan masalah di seluruh dunia. Di daerah padat penduduk terjadi penurunan parameter kualitas air yang sangat besar akibat aktivitas manusia, urbanisasi, industrialisasi, dan pembuangan limbah. Adapun kualitas air yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem air dan memastikan ketersediaan air yang aman dan sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Memburuknya kualitas air semakin mengkhawatirkan karena perubahan lingkungan yang signifikan dan meningkatnya aktivitas manusia. Kualitas air yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti proses alam, aktivitas manusia, dan perubahan iklim. Selanjutnya itu ada parameter fisika air. Parameter fisika lingkungan air melibatkan karakteristik fisik dari air di suatu lingkungan. Parameter ini memberikan informasi tentang kondisi fisik air dan dapat memberikan indikasi tentang kualitas dan keberlanjutan ekosistem air. Kualitas air ini menggunakan indeks kualitas air yang sangat penting dengan menggunakan organisasi
Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO, karena ada dilema yang berbeda tentang indeks kualitas air mengenai kualitas air parameter untuk sekali pakai. Selanjutnya, air dan kesehatan manusia. Air memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih yang cukup dan akses terhadap sumber air yang aman adalah faktor kunci dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pencemaran air dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada manusia. Aktivitas manusia dan alam sama-sama berpotensi mencemari air. Kegiatan seperti menggunakan air dalam kegiatan industri domestik antara lain mempunyai dampak negatif yang lebih tinggi atau lebih rendah terhadap kualitas lingkungan sumber daya air yang melalui tindakan pencegahan yang tepat, pemantauan, dan regulasi yang ketat. Kita dapat memastikan bahwa air yang digunakan oleh manusia adalah aman, berkontribusi secara positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan umum. Adapun kesimpulannya, berdasarkan literatur yang telah direview, diketahui kualitas lingkungan air, terutama parameter fisika seperti pH, BOD, COD, memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan manusia. Pencemaran air memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia. Kontaminan dalam air dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan penyebaran penyakit. Pentingnya pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan air dapat melindungi kesehatan masyarakat. Tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap pencemaran air perlu dilakukan agar air yang digunakan sebagai sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Mungkin itu yang sempat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.